Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan memberikan materi video pembelajaran tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yang mana pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini ada pada materi pertemuan ketiga dan keempat ya. Ada juga yang materinya juga disertakan dalam pertemuan 4 dan 5. Ya, buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini sudah saya unggah ke dalam aplikasi e-learning yang ada di e-learning Universitas Aisyah. Anda juga bisa mengunduhnya melalui peramban Google. Anda bisa cari di situ, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya, PUEB. Bukan ejaan yang disempurnakan lagi, tapi adalah ejaan bahasa Indonesia. Ya, bukunya seperti ini. Wah, ini tidak kelihatan karena ada virtual background-nya. Jadi, bukunya itu terdiri atas kurang lebih 80 halaman, yang nanti bukunya ini berisi tentang materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mulai dari kita pelajari tentang penulisan huruf, ya, huruf, kemudian nanti ada penulisan kata, ya, ada penulisan kata, kemudian nanti dilanjutkan dengan penulisan angka, ya, tanda baca dan lain sebagainya. Ya. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini tentunya sangat bermanfaat tidak hanya dalam mata kuliah bahasa Indonesia saja, namun segala aspek dalam hal lisan, komunikasi maupun dalam hal tulis menulis ya, tugas, materi kuliah, penulisan buku, artikel, jurnal, dan penulisan skripsi, ya, tesis dan disertasi. Tentunya ejaan yang disempurnakan ini atau ejaan bahasa Indonesia ini itu sudah berubah lama. Jadi kalau kita bicara sejarah, ejaan bahasa Indonesia itu sudah, ini bukunya, ini sudah ada sejak lama ya, artinya lama itu dalam perkembangan sejarahnya ejaan bahasa Indonesia ini sudah menyertai kita itu sejak tahun 1901 ya. 1901. Kemudian yang dirancang oleh Charles Adrian van Ophuijsen. Makanya pada tahun 1901 ejaan itu disebut dengan ejaan van Ophuijsen. Ya, jadi ejaan bahasa Indonesia itu belum ada, namun sudah ada hurufnya, penulisannya itu sejak tahun 1901 gitu. Kemudian pada tahun 1938 ya, 1938 ini itu ada Kongres Bahasa Indonesia yang kemudian mengubah ejaan bahasa Indonesia itu menjadi ejaan Suwandi ya. Yang kemudian pada tahun 1947 itu menjadi ejaan Suwandi ya. Karena pada saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya adalah Bapak Suwandi ya. Sehingga agar mudah diingat. Kemudian selanjutnya di era setelah Suwandi itu ada era yang era Suwandi itu disebut dengan ejaan Republik ya. Karena pada saat itu Republik Indonesia baru saja merdeka begitu ya, 1947, 2 tahun setelah merdeka. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsai oleh Menteri Muhammad Yamin pada saat itu diselenggarakan di Medan tahun 1954. Itu juga sudah berubah, kemudian berubah lagi di tahun 57, kemudian
tahun 68 berubah lagi ejaannya, ada penambahan-penambahan ya. Karena dinamis, kemudian tahun 66 ada ejaan lagi, dan yang terakhir kita ketahui itu tahun 72 ya, ejaan yang disempurnakan ya. Ini ejaan tahun 72 yaitu ejaan yang disempurnakan. Kemudian di tahun 2016 pada saat menterinya Bapak Dr. Anies Baswedan itu ada perubahan, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia ya. Diganti dengan ya tadi EYD itu diganti dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini ya. Sampai hari ini ya memang belum ada perubahan ya, tapi masih dirancang tentang kata-kata yang terbaru atau penyusunan ejaan yang terbaru. Ya, kita mulai dari pemakaian huruf ya. Jadi huruf itu, nah kalau teman-teman sampai hari ini masih buta huruf, nah sayang sekali. Saya kira teman-teman mahasiswa itu tidak akan buta huruf karena sudah sampai pada fase ini, fase sudah menjadi mahasiswa ya. Tidak mungkin buta huruf ya. Teman-teman sudah tahu bahwa huruf-huruf kita itu ada 26 ya, 26 huruf yang terdiri atas A, B, C sampai Z ya. Saya tidak perlu menjelaskan bunyinya. Kemudian ada huruf vokal. Dari huruf ejaan tadi, ya huruf abjad tadi, kemudian ada namanya huruf vokal. Ya, huruf vokal ini ada A, I, U, E, O ya. Nah, kemudian di sini ada contoh pemakaian dalam kata ya. Contoh posisi A itu dalam posisi awal ada api dan seterusnya ya. Nah, ini. Kemudian ada huruf E. Huruf E ini bunyinya berbeda-beda ya. Ada enak, ember, dan emas. Enak, ember, emas itu berbeda E-nya ya. Petak, pendek, kena, bukan kena, kena. Tipe, ya. Kecap dan kecap itu juga berbeda ya E-nya. Nah, seperti ini contohnya E. E dilafalkan E, misalnya anak-anak bermain di teras ya. Kedelai, kedelai merupakan bahan pokok kecap ya, kecap ya. Bukan kecap. Teras, kecap, teras, kecap ya, sama ya. Kemudian ada contoh E lain, seri, film. Kami menonton film seri ya, seri. Pertahanan milik. Kemudian kalimat selanjutnya adalah pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Militer, seri, nah, ya. Beda. Kemudian ada lagi ya, seri. Pertandingan itu berakhir seri. Ya, film seri dengan seri itu beda. Kemudian upacara itu dihadiri pejabat teras, bukan teras. Teras. Ya. Kemudian ada kecap. Kecap dulu makanan itu. Kemudian ada huruf konsonan. Itu huruf konsonan adalah huruf abjad yang bukan huruf vokal. Ya. Ya, di sini Anda bisa lihat, di situ ada beberapa contoh. Kemudian ada huruf diftong ya. Diftong itu adalah ai, au, ei, dan oi ya. Ei dan oi. Posisi penggunaannya, posisi awal ai itu aileron, posisi tengah balairung, posisi akhir pandai. Ya, ai. Ada au, bukan au, tapi ai, au, ei, dan oi. Ini yang perlu Anda ingat, huruf diftong. Autodidak, Taufik dan Harimau, Egendom, Geyser, Survei, Oi, Boykot, Amboy. Ada gabungan huruf konsonan. Ya. Huruf konsonan itu gabungannya adalah KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi ya. KH itu kah ya, NG eng, NY nye, eng gitu ya, SY gitu ya. Nah, kalau kita gunakan dalam pemakaian dalam kata,
KH itu contoh awalnya adalah khusus. Posisi tengah akhir, posisi akhir itu tarikh, ya. Kemudian ada ng, ya, ngarai, bangun, senang. Kemudian ada juga ny, nyata, banyak. Kemudian ada sy, syarat dan musyawarah, ya. Itu ada contoh-contohnya. Kemudian ada huruf kapital, teman-teman. Nah, jadi huruf kapital ini juga sering Anda gunakan ya dalam hal tulis menulis. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat pelajaran bahasa Indonesia kita di SMA, ada huruf kapital juga. Berapa kali kita juga menulis diawali dengan huruf kapital, ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi setiap kita menulis sebuah awal kalimat, itu wajib hukumnya huruf pertama itu kapital. Ya. Apa maksudnya? Dia membaca buku, Budi membaca buku, Ani membaca buku, A, itu pokoknya huruf pertamanya itu kapital itu ya. Huruf pertamanya ini kapital. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Nah itu di depan ini kapital semua. Kemudian huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, ya, unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah. Jadi kita bicara nama orang dulu ya. Amir Hamzah nama orang, Zar Albana, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma, Wage Rudolf Supratman. Nah itu nama orang, ya. Itu setiap katanya, ya, itu huruf kapital. Huruf pertama di setiap katanya itu adalah huruf kapital, ya. Kemudian ada Jenderal Kancil, ya. Ini julukan. Dia adalah seorang Jenderal Kancil. Nah, dia diberi julukan Dewa Pedang. Nah, julukan itu, ya, julukan itu diberi huruf kapital juga, ya. Di setiap unsur katanya begitu ya. Kemudian nama-nama penemu juga, ini ada Alessandro Volta, Andre Maria Ampere, Mujair, dan Rudolf Diesel. Itu nama orang, nama seorang penemu itu juga ditulis dengan huruf kapital. Lalu huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Ya. Kalau huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang-orang yang tadi nih, yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere, 10 volt. Nah, mujair, diesel, ampere, volt itu kan nama-nama orang tadi penemu ini kan. Ya. Nah, itu tidak digunakan dalam penulisan huruf kapital karena nama-nama tersebut, nama-nama si penemu tadi itu sudah berubah menjadi nama jenis atau menjadi sebuah nama satuan ukuran. Ya. Paham ya? Jadi tidak perlu ditulis kapital karena dia bukan menunjukkan sebuah nama. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama nama yang berdasarkan anak dari. Ya, anak dari itu ada tanda petik di atasnya seperti bin, binti, boru, dan fan ya. Atau huruf pertama yang kata tugas sifatnya sebagai kata tugas gitu ya. Abdul Rahman bin Zaini. Nama bapaknya Zaini. Abdul Rahman bin Zaini. Jadi bin ini anak dari. Siti Fatimah binti Salim. Anak dari Pak Salim. Ya. Jadi nama bin dan binti itu dalam penulisan nama yang bermakna anak dari itu tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Nah itu contohnya Anda bisa lihat sendiri. Nah, seperti ini. Ayam jantan, nama julukan juga sama. Ayam jantan dari, ini kata tugas ya. Menjelaskan timur itu dari mana gitu ya. Apa timur itu? Kan? Ayam jantan dari mana gitu kira-kira. Dari timur. Nah,
Mutiara apa? Mutiara dari selatan. Huruf kapital dipakai, yang ini tadi contoh yang tidak dipakai, kemudian ini adalah huruf kapital yang dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, ini dalam petikan langsung, adik bertanya, A dalam kata adik, itu artinya kalimat mengawali sebuah kalimat ya. Adik bertanya. Kemudian di dalam sebuah petikan, kapan kita pulang? Kata kapan, nah itu diawali dengan huruf kapital ya. Bisa Anda temukan ini di dalam sebuah cerpen atau novel ya, biasanya kalimat-kalimat dialog seperti ini. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk sebutan untuk kata ganti Tuhan. Nama agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu ditulis dengan huruf kapital. Mau dia ada di tengah, di depan, di akhir, nama agama tersebut, nama kitab suci agama-agama lain, itu ditulis dengan huruf kapital di awal kalimatnya. Nah, untuk penulisan Al-Quran di dalam KBBI, ini sudah diubah ya, beberapa waktu lalu sudah diubah. Jadi penulisannya itu Al-Quran ya. Nah, sudah penulisannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, penulisannya sudah seperti ini ya. Nah, ini penulisannya Al-Quran ini begini ya. Sekarang sudah begini penulisannya. Oke. Jadi tidak seperti yang tadi ya. Seperti ini. Ya, tapi sudah al spasi Quran. Q-nya kapital. Alkitab juga sama. Weda. Allah, Tuhan. Kemudian Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Jadi Allah itu huruf kapital karena dia di awal kalimat menunjukkan jalan kepada hambanya. Ini kata ganti Tuhan. Ya, nya ini, n ini makna dari kata ganti Tuhan ya. Kemudian karena ini huruf kecil, kenapa ada ini tanda hubung? Karena ini karena harusnya nyambung kan ya. Ini kan disambung. Nah, diberi kata penghubung. Kenapa kata penghubung? Karena ini huruf kecil. Ini katanya huruf kata ini hamba ini huruf kecil. Diawali ketemu dengan huruf kapital sehingga perlu tanda penghubung ya. Karena hukum awalnya bahasanya hukum pertamanya dia tuh nyambung ya. Hukum pertamanya dia nyambung hambanya begitu ya. Nah, karenanya ini mengacu pada nama Allah, nama Tuhan, sehingga diberi tanda hubung begitu ya. Ada hukum selanjutnya yang kedua adalah katanya mengacu pada nama Tuhan sehingga perlu diberi tanda hubung. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu. Nah, ini sama seperti tadi. Ke jalan yang engkau. Nah, engkau beri rahmat. Engkau ini juga pengganti kata Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti oleh nama orang. Termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang tersebut. Misalnya Sultan Hasanuddin. Ya. Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali, Nabi Ibrahim, Raden Ajeng Kartini. Nah, itu ditulis dengan huruf kapital, unsur nama. Mau itu gelar kehormatan, Raden Ajeng, Sultan, gelar keturunan, gelar keagamaan, itu haji, gitu ya. Ulama, ustadz, nah, gitu ya. Pak Pendeta, Romo, gitu ya. Akademik, gelar akademik itu doktor, profesor yang di depan ya. Itu ditulis dengan huruf kapital kalau Anda menulisnya tidak disingkat. Misalnya kalau haji kan H titik Agus Salim begitu. Nah, tapi kalau kita menyebutnya, ya itu kan tetap haji. Tidak mungkin H titik Agus Salim. Kepada Bapak H titik Agus Salim kan tidak mungkin. Pasti kita menjelaskan Bapak Haji Agus Salim gitu. Hanya penulisannya ditulis bisa H titik begitu ya.
Doktor, D kapital, R kecil gitu. Ditulis seperti itu. Kemudian nama gelar di belakang, nama gelar akademik, Agung Permana Sarjana Hukum. Ya, kalau disingkat ya SH, gitu ya. Kalau Anda tulis seperti ini, itu penulisannya Sarjana Hukum, S-nya kapital, H-nya juga kapital, teman-teman. Magister Humaniora juga sama, ya. Setiap unsur pertamanya itu huruf pertamanya adalah kapital, ya. Kalau nama, gelar, dan nama gelar yang lain. Huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan itu juga ditulis dengan huruf kapital. Misalnya selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan, terima kasih Kiai, selamat pagi dokter. Nah, misalnya Anda juga menulisnya begini, terima kasih Ibu, atau terima kasih Bapak, Pak. Nah, ini saya share lagi. Nah, jadi begini penulisannya nih. Nah, terima kasih itu juga ditulis dengan huruf yang ditulis dengan terpisah ya. Ya, terpisah. Ya. Terima kasih itu dipisah ya, tidak disambung. Ibu, ya. Terima kasih, Pak. Nah, jadi penulisannya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kembali lagi. Selamat pagi, koma dokter. Selamat pagi, koma Pak. Selamat pagi, Pak. Nah, jadi kalau dilisankan memang tidak kelihatan komanya begitu. Tapi kan notasi kita memperlihatkan bahwa kita sedang menyapa. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Nah, selamat pagi, dokter. Nah, jadi kelihatan gitu walaupun sesaat. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau nama yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu atau nama instansi, nama tempat. Ya, nama dengan jabatan misalnya wakil presiden Adam Malik, wakil presiden Ma'ruf Amin, wakil presiden Yusuf Kala. Nah, ini tulis dengan huruf kapital nama di depannya. Kalau tidak diikuti dengan nama orangnya, itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, misalnya, acara ini dibuka oleh wakil presiden. Nah, misalnya begini nih. Nah, acara ini dibuka oleh wakil presiden. Nah, ini kecil karena tidak mengikuti namanya, nama presidennya siapa, nama wapresnya siapa, misalnya Yusuf Kala gitu ya. Nah, kalau misalnya diikuti oleh nama, berarti ini harus kapital, gitu ya. Nah, acara ini akan dibuka oleh wakil presiden Yusuf Kala. Nah, itu seperti itu, guys. Nah, lanjut. Nah, Perdana Menteri Nehru dan ini sama ya rumusnya dengan ini. Jadi acara itu akan dibuka oleh Perdana Menteri, acara itu akan dihadiri oleh Perdana Menteri. Nah, kalau tidak diikuti oleh nama Perdana Menterinya, tidak diikuti oleh nama Presidennya, Wapresnya, itu kecil tulisannya. Apa namanya, huruf pertamanya tidak kapital. Nah, ini juga nama jabatan, ini nama instansi ya. Nama instansi, misalnya program studi ilmu komunikasi Universitas Aisyah. Setiap unsur kata yang saya sebutkan tadi, nama prodi Universitas Aisyah tadi, itu setiap huruf pertama dari unsur kata itu ditulis dengan huruf kapital. Program studi, PS, ya, ilmu komunikasi, I dan K-nya, Universitas Aisyah Yogyakarta, U, A dan Y-nya. Itu kapital, karena menyebutkan nama instansi. Gitu ya. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, ya, atau nama
bahasa, ya. Nama bangsa atau nama bahasa gitu. Misalnya, suku bangsa Indonesia, ya. Itu ada bangsa Indonesia, ya. Bahasa Bali, termasuk juga penulisan bahasa Indonesia itu ini yang di depannya tidak kapital, ya. Misalnya diikuti oleh nama suku itu tidak kapital, jadi hanya nama sukunya saja yang kapital. Untuk penjelasan sukunya itu, bangsanya itu tidak kapital, ya. Nama bangsa, suku bangsa dalam bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya kita kan menulis Indonesia, ya. Indonesia itu biasanya I-nya kan kapital karena menyebutkan nama negara. Tapi ketika itu menjadi kata turunan itu yang berisi imbuhan, ya. Ada pe, di situ ada peng, ya, dan an. Itu menjadi pengindonesiaan. Jadi Indonesia itu tidak perlu kapital gitu, ya. Tidak perlu ditulis dengan kapital. Ke Inggris-Inggrisan. Ya, ke Inggris-Inggrisan itu layaknya seperti kita menyerupai orang Inggris gitu. Atau bergaya seperti orang Inggris atau bergaya Inggris, ke Inggris-Inggrisan. Jadi Inggrisnya itu tidak kapital gitu karena diberi kata turunan ke dan an di situ. Ke Jawa-Jawaan. Nah, itu juga sama. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Jadi hari raya itu misalnya kita selamat hari raya Idul Fitri begitu, ya. Nah, boleh juga kita tidak perlu menulis hari rayanya, cukup selamat hari Galungan. Nah, selamat hari Natal. Ya, selamat hari Lebaran, selamat Idul Fitri. Ya. Itu boleh kita menulis tanpa menulis hari rayanya, ya. Langsung saja. Selamat hari Galungan, selamat Galungan. Nah, itu juga sudah menyatakan bahwa kita mengucapkan hari raya kepada orang lain atau teman-teman kita yang beragama lain. Selamat Natal, selamat Idul Fitri, selamat Lebaran. Jadi hari rayanya tidak perlu ditulis, itu bisa, ya. Mana suka, jadi boleh ditulis, boleh tidak. Penulisan tahun, Hijriyah, Masehi, itu juga ditulis dengan huruf kapital di nama tahunnya, kayak itu tulisannya. Tahun Hijriyah, hanya Hijriyahnya saja yang kapital. Bulan, Agustus, dia penulisan nama bulan itu Agustus. Hari, penulisan hari, Senin, Selasa, Rabu, itu juga penulisannya ditulis dengan huruf kapital. Ya, misalnya Anda membuat sebuah undangan acara, waktu hari Senin misalnya, Seninnya S-nya kapital gitu, dan seterusnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Nah, misalnya konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua, proklamasi kemerdekaan. Nah, itu Anda bisa tuliskan seperti itu. Itu nama unsur peristiwa sejarah. Nama, ya, nama unsur peristiwa sejarah. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama, nah ini perlu Anda catat. Huruf pertama peristiwa sejarah, nama peristiwa sejarah ini, yang fungsinya dia tidak dipakai sebagai nama, itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh misalnya, tadi kan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ada sebuah nama proses sejarah, nama sejarah begitu, ya. Tapi ketika kita menggunakan kata itu di dalam kata proklamasi di dalam sebuah kalimat, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kata memproklamasikan ini kan kata kerja begitu, ya, kata kerja. Jadi bukan sebuah nama. Gitu, ya. Jadi ditulis dengan huruf kecil, tidak ditulis dengan huruf kapital. Lalu perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Nah, perang dunia ini kan tidak diikuti oleh perang dunia, tidak menyebut perang dunia itu sebagai nama, tetapi menyebutnya sebagai kejadian gitu, ya.
proses kejadian. Wah, ini kalau misalnya ada perlombaan senjata, akan terjadi perang dunia. Cerita. Oke, lanjut lagi, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, seperti ya, misalnya Jakarta, nama-nama tempat ya, kota Jakarta, pulau, Miangas, dan lain sebagainya. Bukit Barisan, dataran tinggi, nama jalan, selat, Asia Tenggara, Asia Afrika, dan lain sebagainya. Nama gunung. Misalnya Anda menulis seperti ini, teman-teman. Kita ganti. Saya menyeberangi selat. Saya Selat Lombok misalnya. Ya. Di atas yang pertama, kalimat pertama itu saya menyeberangi selat, titik. Jadi selat, kata selat itu tidak ditulis dengan huruf kapital, tetapi ketika kita menulisnya itu dengan diikuti oleh nama selatnya, ya, diikuti oleh nama selatnya, akhirnya kata huruf S dalam kata selat ini menjadi huruf kapital S-nya. Karena diikuti oleh nama selatnya ya. Selat Lombok, Selat Bali, Selat Makassar, Selat Sunda, dan lain sebagainya. Oke, nama gunung dan juga seperti itu. Saya kemarin mendaki gunung, titik. Nah, gunungnya kecil begitu. Ya, jalan itu seperti gunung. Nah, titik. Nah, gunung itu huruf kecil ya. Saya kemarin mendaki Gunung Semeru, Gunung Bromo. Nah, karena diikuti nama gunungnya, akhirnya huruf G di kata gunung itu menjadi kapital. Nama sungai, nama teluk, nama gang, penulisan alamat ya, ada kecamatan, kelurahan, nama jalan itu ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Ya, misalnya tadi berlayar ke teluk, menyeberangi selat. Kemudian huruf pertama nama diri geografi itu tidak ditulis dengan huruf kapital ya. Misalnya Jeruk Bali. Nah, Jeruk Bali itu belum tentu dari Bali ya, bisa dari tempat lain. Nah, walaupun nama Bali digunakan, tapi tidak ditulis dengan huruf kapital karena dia tidak menyebutkan Bali itu sebagai nama tempat begitu ya. Nah, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina ini hanya nama jenis dari buah-buahan atau kacang-kacangan. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain yang dalam kelompoknya. Misalnya kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Kunci Inggris. Nah, Inggris ini kan nama geografi nih. Karena ini negara Inggris ya. Nah, karena ini nama jenis ya. Ada kunci Inggris, ada kunci tolak, kunci ring. Nah, yang mempunyai fungsi berbeda-beda. Nah, contoh berikut yang bukan nama jenis. Ya. Tapi memang nama batiknya. Gitu ya. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Jogja, dan batik Madura. Jadi Anda harus tahu perbedaan antara nama gula, kunci, dan nama batik. Begitu. Karena batik ini bukan nama jenis. Film Hong Kong dan film India itu akan diputar. Nah, selain film Hong Kong juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang. Ya. Jadi bukan jenis filmnya, tapi film ini memang film Jepang gitu ya, dari Jepang, film Korea dari Korea begitu, dan seterusnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR RI ya, nama lembaga.
Kemudian ada kata tugas, teman-teman, seperti di, ke, dari, untuk. Ya, ini tidak ditulis dengan huruf kapital apabila di dalam nama-nama ini atau penjelasan ini itu tidak ada kata tugasnya. Ya, misalnya kata tentang ini ya. Kemudian dalam dan seterusnya. Ini juga penulisan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama kata termasuk unsur kata ulang sempurna dalam judul buku, judul karangan, artikel, makalah, dan majalah. Dan nama majalah atau nama surat kabar itu ditulis dengan huruf kapital ya. Saya telah membaca buku. Nah, saya ini karena huruf kapital di awal kalimat. Karena tadi rumusnya ini ya, rumusnya ini dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma ya. Ini ditulis dengan huruf kapital. Nah, di sini ada kata tugas ke. Ada 2. Nah, ini huruf kecil ya. Nah, ini ada dari. Nah, dari itu seharusnya tidak ditulis dengan huruf kapital karena dia ini sifatnya judul buku dan itu kata pertama dari judul buku tersebut. Ini adalah bagian dari judul dan dia huruf pertama, makanya ditulis dengan huruf kapital gitu. Nah, nama majalah, bahasa dan sastra ya. Huruf kapital. Nah, untuk nama dan judul buku itu ditulis dengan cetak miring. Ya, ini kan cetak miring semua. Nama majalah dicetak miring. Cetak miring. Nah, selain cetak miring dia huruf kapital. Ya, gitu ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya ada SH, sarjana hukum, begitu ya. Ada sarjana sastra, kemudian ada sarjana kesehatan masyarakat. Nah, itu Anda bisa cek di situ. Nah, ini penulisannya begini. Jadi setiap unsur nama gelar yang ada di belakang nama itu, yang ini ya, itu ditulis dengan huruf kapital setiap huruf pertamanya, di setiap huruf yang disingkat dari huruf tersebut. Ya. Kiai Haji, Haji, Hajah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian nama gelar keturunan, ya. Daeng, Datuk, Raden Ayu, Sultan, Tubagus. Nah, ini penulisannya seperti ini. Doktor, Profesor, Tuan, Nyonya, Saudara. Nah, ini juga nama sapaannya. Huruf kapital itu dipakai juga sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, ya, saudara ya. Serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah, ini karena sifatnya penyapaan, kata Bapak ini ditulis dengan huruf kapital ya. Dendi bertanya, itu apa Bu? Nah, karena ada orang yang diajak bicara. Orang yang Bapak dan Ibu itu ada posisinya, ada di hadapan kita. Sehingga kalau kita tulis ya, atau kita menyapa kepada orang itu langsung ditulis, nah itu penulisannya seperti ini, jadi huruf kapital. Silakan duduk Dik, kata orang itu. Nah, itu juga ditulis dengan huruf kapital. Apabila ditulis, kalau dilisankan kan tidak kelihatan itu kapital atau tidak. Itu, selanjutnya. Kemudian ada istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Nah, misalnya ini. Huruf kita harus menghormati Bapak Ibu kita. Ya, karena Bapak Ibu kita itu tidak ada di hadapan kita, ya, hanya kita memberitahu orang lain, sehingga tidak ditulis dengan cetak kapital. Ya. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Kakak adiknya tidak ada gitu, tapi menjelaskan bahwa kakak adiknya di rumah itu sudah berkeluarga. Kemudian kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Dimanapun posisinya, mau di tengah, di awal, di akhir, Anda
penyapaan itu ditulis dengan huruf kapital. Huruf miring. Nah, huruf miring itu tadi sudah ya, huruf kapital. Semoga teman-teman bisa membaca. Maka saya harapkan nanti ini saya tidak akan capek untuk mengulang lagi, menjelaskan ulang bahwa dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu Anda harus pahami buku tadi, buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Anda baca itu secara seksama dari halaman pertama sampai halaman terakhir ya, dengan baik ya. Setidaknya nanti Anda akan ingat, oh bahwa ketika saya menulis itu harus seperti ini kaidahnya, aturannya seperti ini. Ya, ketika kita menaiki motor ya harus mulai dengan menghidupkan motor itu dengan kunci, starter, masukkan gigi satu dan lain sebagainya. Ya, aturan juga keluar kita harus menggunakan helm, apalagi saat ini juga kita harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, dalam penulisan juga kita harus ada aturan-aturan yang tidak bisa sembarangan. Ya, tadi huruf kapital sudah saya jelaskan, sekarang adalah huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Ya. Misalnya saya sudah membaca buku Salah Asuhan, karya Abdul Muiz. Nah, ini kalimat, sebuah kalimat. Nah, awal kalimat sudah ditulis dengan huruf kapital, karena ini adalah judul buku sehingga ditulis dengan cetak miring. Ya. Dan setiap unsur katanya ditulis dengan huruf kapital. Ya. Nah, karangan siapa? Abdul Muiz. Abdul Muiz ini adalah nama orang. Ya, sehingga penulisan nama itu huruf kapital di setiap huruf pertama, huruf kata. Setiap kata. Kemudian majalah Punjaga Baru, ya, judul nama majalah ya. Itu juga ditulis dengan huruf cetak miring. Kemudian surat kabar, koran, nama koran ya, surat kabar, Kompas, Cakrawala, Republika, itu ketika Anda mengutip, itu juga ditulis dengan cetak miring. Dalam penulisan daftar pustaka, buku yang kita kutip, nah judul bukunya itu juga dicetak miring. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat ya. Misalnya huruf terakhir dalam kata abad adalah D. Nah, dia tidak diantar, tetapi mengantar. Nah, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Jadi kata tidak itu yang menegaskan ya. Kelompok kata, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan ya dalam bahasa daerah ya atau bahasa asing biasanya. Jadi biasanya huruf yang dicetak miring itu biasanya kita gunakan di dalam penulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah, teman-teman, dan bahasa asing. Jadi kalau Anda menuliskan sebuah kata yang Anda kutip dari sebuah buku, ya, atau ingin Anda menuliskan itu dengan sifatnya kata asing ya, bahasa asing, itu ditulis dengan cetak miring. Ya. Misalnya upacara pesijek, ya. Tepung tawar menarik perhatian wisatawan di Aceh. Gitu. Yang berkunjung ke Aceh. Nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Ya. Weltan Saung adalah makna dari pandangan dunia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, nama daerah juga, bahasa daerah, ini cetak miring. Ya. Misalnya Anda juga menulis soal gini. Nah, ya.
Nah, kalau Anda lihat, baca, ini saya kuliah online. Nah, kata online itu adalah bahasa asing, bahasa Inggris ya. Jadi cetak dengan cetak miring ya. Jadi kalau ditulis dalam bahasa Indonesia daring. Ya. Aku rasanya home alone banget di rumah. Nah, home alone itu dalam bahasa asing sehingga perlu dicetak miring penulisannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini juga penting, nama diri seperti nama orang, nama lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Ya. Jadi nama orang misalnya WHO gitu ya, World Health Organization ya, Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Nah, ini kan bahasa Inggris. Itu tidak perlu ditulis dengan cetak miring gitu ya. Karena itu sebuah nama, hanya nama-nama istilah-istilah saja yang bahasa daerah, istilah-istilah bahasa daerah, bahasa asing yang dicetak miring dalam penulisan bahasa Indonesia kita. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, misalnya Anda masih pakai mesin tik itu yang bukan komputer atau laptop ya, mesin tik ya. Bagian yang akan dicetak miring dalam penulisannya itu ditandai dengan garis bawah. Nah, kalau kita pakai laptop, ada Microsoft Word kan biasanya ada Ctrl I gitu ya, atau klik I itu di bold dulu yang mana mau kita cetak miringkan, kemudian ada I di atas, nah itu bisa menjadi tanda bahwa itu yang dicetak miring. Tapi kalau Anda menulisnya itu dengan tulisan tangan, kan tidak mungkin tangan tulisannya miring gitu ya. Tapi cukup saja Anda tulis itu, kemudian apa yang Anda maksud bahwa itu adalah dicetak miring, itu diberi garis bawah. Kemudian ada huruf tebal ya. Nah, huruf tebal ini biasanya digunakan untuk menegaskan sebuah bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Ya. Misalnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Ya. Karena kata Ramadan itu ya tulisnya Ramadan tanpa H. Ya. Langsung Ramadan. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Nah, jadi huruf yang ditebalkan ya, diboldkan kalau dalam bahasa Inggris. Nah, ini untuk menegaskan ya, yang sudah ditulis miring. Nah, huruf tebal dapat kita pakai untuk menegaskan bagian-bagian dalam sebuah karangan seperti judul buku, bab atau subbab dalam penulisan karya tulis ilmiah atau tugas-tugas kuliah kita. Misalnya Anda menulis contoh 1.1 latar belakang masalah, ini biasanya Anda cetak dengan huruf tebal ya. Bold ya. Biasa Anda bold ini. Nah, sub-subbab ini biasa Anda bold. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan itu biasanya juga kita cetak dengan bold ya, atau huruf tebal ya. Nah, ini sama. Ya. Oke, ini adalah materi kita tentang pemakaian huruf. Jadi ini adalah contoh pemakaian huruf dalam kaidah pedoman umum bahasa Indonesia. Ya. Kita lanjutkan dalam video selanjutnya untuk penulisan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di video selanjutnya ya.